Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan PAS semester 2 bagian 2, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Materi PAS semester 2 ada Pitagoras, lingkaran, bangun ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 bab terakhir ya, yaitu bangun ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Yang pertama akan kita bahas adalah soal dari bangun ruang sisi datar. Volume kubus adalah 343 cm, luas permukaan kubus tersebut adalah, yang diketahui di sini adalah volume. Volume ini rumusnya adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus di sini 6 dikali S pangkat 2. Berarti di sini kita butuh berapa panjang sisinya. Panjang sisi bisa kita cari dari volume ini. Volume ini sudah diketahui yaitu 343 sama dengan sisi pangkat 3. Berarti panjang sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 343. Panjang sisinya itu adalah 7 cm. Nah, karena panjang sisinya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari berapa luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali sisi kuadrat, berarti 7 dikali 7. 6 dikali 49. Hasilnya adalah 294 cm kuadrat. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke selanjutnya, sebuah kerangka balok dengan ukuran 11 cm dikali 12 cm dikali 13 cm akan dibuat dari kawat dengan panjang kawat 45 meter. Tentukan sisa kawat. Yang akan kita cari adalah panjang kerangka balok. Panjang kerangka balok dengan rumus yaitu 4 panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Berarti 4 panjangnya 11 ditambah 12 ditambah 13 sama dengan 4 dikali 36 sama dengan 144 cm. Kerangka balok ini akan dibuat dari kawat yang panjang kawatnya itu ada 45 meter ya. Berarti di sini kita cari panjang kawatnya, kita rubah dulu ke dalam centimeter. Dari 45 meter kita rubah ke centimeter, berarti kita kalikan 100. 45 dikali 100, 4.500 cm. Tentukan sisa kawat. Kita tentukan dulu berapa banyak balok yang akan dibuat. Balok yang akan dibuat itu 4.500 dibagi dengan 144. Akan dibuat sebanyak 31 balok. Maka untuk membuat 31 balok ini, panjang kawat yang dibutuhkan adalah 31 balok dikali dengan 144. Hasilnya 1464 cm. Berapa sisa panjang kawat tersebut adalah tadi kawatnya itu ada 4500. Nah, yang akan dibuat menjadi balok itu ada 4464. Berarti tinggal dikurangi saja 4500 dikurang 4464. Sisanya adalah 36 cm. Oke, sekarang kita lanjut. Banyak rusuk sisi dan titik sudut pada bangun ruang prisma segi 5 berturut-turut adalah, nah di sini untuk menentukan rusuk sisi sudut pada prisma segi n, ini udah ada rumusnya. Kalau untuk rusuk 3 kali n, untuk sisi n ditambah 2, sudut 2 kali n. Di sini mintanya adalah prisma segi 5, berarti yang menjadi n di sini adalah 5. Pertama rusuk rumusnya 3 kali n, berarti 3 dikali 5, 15 rusuk. Kemudian sisi itu n ditambah 2, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7 sisi. Titik sudut. Titik sudutnya di sini 2 kali n, 2 kali 5 sama dengan 10 titik sudut. Oke, jadi ini adalah banyaknya rusuk sisi titik sudut berturut-turut, yaitu 15, 7, dan 10. Sebuah limas mempunyai alas yang berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegak 8 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Untuk menentukan luas permukaan limas, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga ya.
Luas alasnya sendiri itu adalah, di sini bentuknya kan persegi, berarti sisi kali sisi. Dengan panjang sisinya 10, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan tinggi segitiga pada bidang tegak adalah 8. Nah, artinya begini gambarnya. Ini ada sebuah limas ya. Kita ambil satu sisi aja. Oke, ini sisi sebelah kanan. Yang ini alasnya kan. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini sisi tegaknya ini berbentuk segitiga, di mana alasnya ini kan berukuran 10 cm. Kemudian dia bilang tinggi segitiga pada bidang tegaknya 8 cm, berarti di sini tingginya itu 8. Jadi kalau kita tarik segitiganya, ya di sini 10, tingginya di sini 8. Sekarang kita bisa mencari luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya di sini 10, tingginya 8 dibagi 2. 10 dikali 8, 80 dibagi 2, 40 ya. Di sini cm², ini juga cm². Nah, berapa luas permukaan limasnya? Berarti luas alas ditambah jumlah luas segitiga. Nah, luas segitiga yang ada di dalam limas ini ada 4 ya, berarti ada 4 kali luas segitiga. Luas alasnya 100 ditambah 4 dikali 40, maka 100 ditambah 4 kali 40 ada 160, jadi hasilnya 260 cm². Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke materi statistik. Suatu hari Yani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Jika data jumlah pengunjung selama 5 hari ada 200 orang, maka banyaknya data pengunjung di hari Rabu ada berapa orang? Jumlah pengunjungnya selama 5 harian ini ada 200 orang. Berarti ini total dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini semua ada 200 orang. Ya, nah, kita cek dulu di hari Senin ini ada 45 orang, di hari Selasa 40 orang, di hari Rabu ini yang ditanya. Kemudian yang di hari Kamis ada 30 orang dan yang di hari Jumat ini ada 20 orang. Ini semua kalau kita jumlahkan totalnya ada 200 orang. Berarti 45 ditambah 40 ditambah X ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 200. 45 tambah 40 ditambah 30 tambah 20 sama dengan 135 ditambah X sama dengan 200. Oke, X sama dengan 200 dikurang 135, X sama dengan 65 orang. Nah, X ini punya siapa? X ini punya hari Rabu, gitu ya. Bisa dipahami ya. Hasil ulangan matematika sekelompok siswa sebagai berikut. Banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata adalah, di sini sudah ada tabel ya, tabel nilai, di mana nilai di sini ada 60 dengan memiliki frekuensi sebanyak 3 orang, 76 orang, nilai 75 ada 7 orang, nilai 80 ada 8 orang, nilai 90 ada 4 orang, nilai 100 ada 2 orang. Untuk mengetahui banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata, kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya. Kalau dalam bentuk tabel seperti ini, kita akan mencari rata-ratanya dengan cara 60 kali 3, 70 kali 6, dan seterusnya. Gitu ya. Kayak ini X barnya adalah 60 kali 3 adalah 180, ditambah 70 kali 6 420, ditambah 75 dikali 7 525, ditambah 640, ditambah 360, ditambah 200. Kita bagi dengan banyaknya frekuensi, di sini ada 30 orang. Oke, di sini berarti 30 ya. Kita jumlahkan yang atas 2325 dibagi 30 siswa. Berarti hasil rata-ratanya adalah 77,5. Nah, berarti yang banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata adalah mulai dari yang mendapatkan nilai 80, 90, dan 100 ya. Karena untuk nilai 75 ini masih ada di bawah nilai rata-rata ya. Berarti yang mendapat siswanya ini ada 8 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 14 siswa yang mendapatkan nilainya lebih dari rata-rata. Gitu. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke soal lanjutan, yaitu apabila nilai rata-rata dari data 6, X, 7, dan 2X dikurang 4 adalah 6,
Maka jangkauan data tersebut adalah selisih dari data terbesar dan data terkecil. Di sini datanya belum lengkap karena masih ada variabel X di situ. Berarti 6X, 7, 2X dikurang 4. Kita akan mencari tahu dulu berapa nilai X-nya dengan cara rata-rata. Di sini rata-ratanya sudah diketahui yaitu 6. X bar sama dengan 6 ditambah X ditambah 7 ditambah 2X dikurang 4 dibagi, di sini datanya ada 1, 2, 3, 4. Ada datanya ada 4 ya. Nah, X barnya sini udah diketahui yaitu 6. 6 ditambah 7, 13. 13 dikurang 4, 9. Ditambah X ditambah 2X, 3X per 4. Nah, dikali silang ya dengan 6 jadi 24. 9 ditambah 3X. Maka 3X sama dengan 24 dikurang 9. 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ini untuk X-nya. Berarti kita akan lengkapi dulu nih datanya ya. Datanya itu 6, 5, 7, dan 2 dikali 5 ini 10. 10 dikurang 4 ada 6. Ya. Jadi datanya 6, 5, 7, dan 6. Di sini untuk jangkauan itu sendiri data yang terbesar adalah 7. Dikurang data yang terkecil adalah 5. 7 dikurang 5 adalah 2. Gitu. Bisa dipahami ya. Simpangan kuartil dari data berikut adalah, rumus dari simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawahnya. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar. Untuk mencari Q1 atau kuartil bawah, yaitu dengan rumus data ke 1/4 N ditambah 1. Berarti data ke 1/4, N-nya di sini adalah 11 ditambah 1, 12. 12 dibagi 4, 3. Jadi data ke 3 ya. Hitung 1, 2, 3, yaitu 5. Kemudian Q3 atau kuartil atas adalah data ke 3/4 N ditambah 1. Maka data ke 3/4 dikali 12. Ini bisa dicoret 3. 3 kali 3, 9. Jadi data ke 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Q3-nya adalah 7. Sekarang kita nyari simpangan kuartil. QD. Simpangan kuartil itu rumusnya setengah Q3 dikurang Q1. Berarti setengah Q3-nya 7 dikurang 5. Setengah 7 dikurang 5. 2 sama dengan setengah dikali 2. 1. Nah, ini adalah simpangan kuartilnya. Kita lanjut ke materi peluang. Pada pelemparan 3 mata uang logam yang dilakukan dalam tempo waktu yang sama sebanyak 80 kali, frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 angka dan pelemparan uang logam itu adalah, di sini 3 mata uang logam. Kita harus mencari tahu dulu ruang sampelnya dengan diagram pohon. Yang diminta adalah paling sedikit 1 angka. Berarti ini. Jadi kejadiannya di sini ada 7 ya. Kemudian berapa frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang dikali dengan banyaknya pelemparan berapa kali. Nah, di sini kita nyari peluangnya dulu. Peluang dari 3 mata uang logam untuk paling sedikit 1 angka. Jadi NK-nya kan 7 per, di sini total ruang sampelnya ada 8. Ya, NS-nya di sini ada 8. Jadi 7/8. Maka untuk frekuensi harapannya adalah 7/8 dikali dengan 80. Ini bisa dicoret 10, jadi ada 70 kali. Sekarang kita ke selanjutnya. Sebuah kantong berisi 60 kelereng identik terdiri dari 8 kelereng merah, 12 kuning, 16 hijau, dan sisanya biru. Jika diambil sebutir kelereng secara acak, peluang terambil kelereng yang warna biru adalah, jadi dari total 60 kelereng ini ada warna 8 merah, kemudian ada 12 kuning, ada 16 hijau, dan sisanya warna biru. Nah, biru ini ada berapa kelereng?
Kita tinggal kurangi aja sisanya ya. Di sini sisanya itu adalah 24 kelereng biru. Sekarang peluangnya bagaimana? Di sini NK-nya, karena dia mintanya warna biru ya, NK-nya adalah dari kejadian 24, kemudian NS-nya ini adalah 60 gitu. Maka yang menjadi peluangnya adalah NK per NS. NK-nya 24 per 60, atau bisa disederhanakan dibagi 12. 24 dibagi 12 2, 60 dibagi 12 5. Nah, maka hasilnya adalah 2 per 5 gitu ya. Kita lanjut ke seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang hati-hati 10 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah yang menjadi NS itu adalah 200, karena total seluruhnya ada 200 butir telur. Karena kurang hati-hati 10 butir telur pecah. Jadi telur yang tidak pecah itu ada 190 ya. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Nah, dia minta telur yang tidak pecah. Telur yang tidak pecah itu ada dari 200, yang pecah kan 10, jadi ada 190 telur. Maka peluangnya adalah ini yang 190 ini yang menjadi NK-nya ya, berarti NK per NS yang tidak pecah itu ada 190 per 200. Ini bisa dicoret, jadi hasilnya 19 per 20. Ini adalah peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin dan sebuah dadu bersisi 6 adalah, nah di sini berarti ada 3 objek ya, dimana duanya itu adalah koin dan satunya dadu. Kita bisa menggunakan dengan cara perkalian ya. Untuk yang pertama, ruang sampel yang pertama ini kan dari koin ya, 1 koin. Nah, 1 koin ini memiliki 2 karena ada angka sama gambar saja. Kemudian kalau yang kedua juga masih 1 koin, itu juga memiliki 2, ada angka dan gambar, dan objek yang ketiga ini adalah dadu. Dadu itu ada 6 ya, ruang sampelnya untuk 1 dadu. Berarti kita bisa mencari ruang sampel yaitu dengan cara S1 dikali S2 dikali S3. Nah, S1 di sini 2 kali 2 dikali 6. Maka hasilnya adalah 24. Nah, ini adalah ruang sampel dari pelemparan 2 buah koin dan sebuah dadu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Sampai sini dulu pembahasan latihan soal untuk persiapan PAS semester 2, bagian 2 tentang bangun ruang sisi datar, statistika dan ruang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.